Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama senusantara, yang terhormat para dewan hakim lomba tausiah, yang terhormat para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Puji yang agung marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha agung, yang telah menciptakan manusia dari mulai orang kota sampai orang kampung, dari mulai orang yang pendek sampai orang yang jangkung, dari mulai orang yang pesek sampai orang yang mancung. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, idola umat Islam sepanjang masa. Beliau adalah pahlawan yang tidak pernah memakan bakwan. Beliau adalah proklamator yang tidak pernah menaiki motor. Beliau adalah proklamasi yang tidak pernah memakai dasi. Tapi karena jasa beliaulah kita dapat hidup di era dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun sekarang Ibu Pertiwi sedang merintih menahan rasa perih akibat ulah anaknya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Lantas mengapa seperti itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan tentang agama yang kuat, serta arus budaya yang hedonistis dan sekularistis. Padahal Islam tidak akan pernah sampai saat ini jika tidak ada perjuangan para wali songo yang bertanggung jawab. Tidak pernah takut akan ancaman dan gangguan, sebagaimana yang ada di dalam surat Yunus ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah para wali-wali Allah itu tidak akan pernah takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Hadirin rahimakumullah. Gerakan dakwah Wali Songo merujuk kepada prinsip mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, yang artinya metode penyampaian agama Islam dengan cara dan tutur kata yang baik. Kemudian hadirin, apakah hadirin tahu apa tujuan dakwahnya para Wali Songo? Yang pertama adalah untuk menanamkan akidah kepada setiap hati manusia. Dengan perhitungan, jika pondasinya kuat maka bangunan akan aman. Jika pondasinya melenceng maka bangunan pun akan bengkok. Jika pondasinya rapuh maka bangunan pun akan runtuh. Sebuah bangunan bagaimana pondasinya? Seseorang hidup bagaimana iman di dalam hatinya. Tujuan dakwahnya yang kedua adalah untuk menanamkan akhlak kepada setiap masyarakat. Oleh karena itu bangsa kita bukan hanya perlu orang yang pintar, namun juga perlu orang yang benar. Namun pada kenyataannya zaman sekarang ini lebih dibutuhkan orang yang benar, tidak terlalu pintar, ketimbang pintar tapi tidak benar. Tujuan dakwahnya yang terakhir adalah untuk menegakkan hukum. Zaman sekarang bangsa kita disiplinnya sangatlah minim. Disuruh mengurus beras malah menimbun beras. Disuruh mengurus hukum malah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah yang melukai rasa keadilan di negeri ini. Belum lagi korupsi sulit diberantas. Mengapa? Karena pejabat kita lebih takut kepada atasan ketimbang Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan pemimpin yang benar justru malah disingkirkan karena posisi mereka merasa terancam.
Padahal hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna Allah Taala qala, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Yang artinya, barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah akan mengumumkan perang dengannya. Maka siapapun yang memusuhi wali Allah, maka Allah akan memeranginya. Sungguh itu bencana yang sangat besar. Na'udzubillahi min zalik. Kita dapat meneladani filosofi Jawa dari Sunan Kalijaga yang berbunyi, ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Hadirin rahimakumullah. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan akhirnya saya tak pandai merangkai kata. Saya tak pandai berbicara. Saya bukan ajengan. Saya bukan kiai. Saya hanyalah seorang santri yang sedang belajar mengaji. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakannya. Jangan melihat siapa yang mengatakannya. Wallahul mu'afiq ila atwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.